Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf hijaiyah dan mempraktekkan penulisan huruf hijaiyah. Baik, saya di sini Desi Puji Atmajayanti, NIM T2018-1159 akan menjelaskan tentang bagaimana kaidah penulisan huruf hijaiyah. Sebelum saya menjelaskan tentang kaidah, alangkah baiknya saya akan menjelaskan pengertian huruf hijaiyah. Kata huruf berasal dari bahasa Arab, harf atau huruf. Huruf Arab disebut juga dengan huruf hijaiyah, sedangkan kata hijaiyah berasal dari kata kerja hajja yang artinya mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaidah penulisan huruf hijaiyah. Cara menulis huruf Arab pasti berbeda dengan penulisan huruf Latin. Jika huruf Latin, penulisannya dimulai dari ke kiri ke kanan. Akan tetapi, jika pada huruf Arab, penulisannya dimulai dari kanan ke kiri. Adapun yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf hijaiyah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan huruf hijaiyah atau Arab dimulai dari kanan ke kiri. Dan yang kedua, jumlah huruf hijaiyah ada 28 huruf dan ditambah hamzah dan alif lam menjadi 30 huruf. Dan yang ketiga, huruf-huruf hijaiyah ada yang dapat menyambung dan disambung. Ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, dan atau ada yang terpisah. Contoh huruf hijaiyah yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Contohnya seperti alif, da, za, ro, za, waw. Dan yang keempat, semua huruf hijaiyah merupakan konsonan termasuk huruf alif, wa, dan ya, atau sering disebut huruf ilat. Nah, maka mereka memerlukan tanda vokal atau sakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ulil Albab, NIM T2018-1175. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya barusan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan huruf tunggal dan huruf awal. Sebelum saya akan mempraktekkan penulisan huruf tunggal dan awal, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu huruf tunggal dan apa itu huruf awal. Yang pertama, huruf tunggal. Huruf tunggal ini adalah huruf yang berdiri sendiri dan tidak disambung dengan kata sesudah atau sebelumnya. Kalau dalam Indonesia itu seperti huruf alfabet, ya, alif, ba, dan seterusnya. Nah, sedangkan huruf awal adalah huruf yang berada di awal kalimat dan penulisannya pun berbeda seperti huruf tunggal, dan ada beberapa huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya. Contohnya seperti ro, waw, dal, dan hamzah. Nah, itu yang tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya nanti. Jadi langsung saja saya akan mempraktikkan bagaimana cara penulisan huruf tunggal dan huruf awal. Jadi, lihat bersama. Nah, di sini kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara penulisan huruf tunggal. Yang pertama, kita mulai dari huruf alif. Alif di sini seperti huruf I ya, pada alfabet. Seperti ini, alif. Terus kemudian huruf ba. Ba ini seperti huruf perahu. Seperti ini, dikasih titik. Dan kemudian huruf ta. Ta ini sama seperti huruf ba,
seperti ini, lalu dikasih titik 2 di atas. Nah, terus kemudian huruf sa. Sa di sini sama seperti ba tadi, namun dikasih titik di atasnya 3. 1, 2, 3. Setelah itu huruf jim. Cara penulisan jim di sini, tarik garis dari pinggir, terus bentuk seperti huruf C, lalu dikasih titik tengah. Kemudian ha. Ha sama seperti jim, seperti ini, tanpa titik. Lalu ho. Ho di sini sama juga seperti jim, seperti ini, tapi kalau ini dikasih titik di atas. Ho. Terus dal. Dal hurufnya itu seperti ini. Set. Kemudian dal. Dal sama seperti dal, tapi dikasih titik di atas. Terus kemudian ro. Ro di sini tarik di atas, agak melengkung sedikit seperti ini. Kemudian za. Nah, seperti ini. Nah, lalu dikasih titik di atas. Kemudian sin. Sin di sini kita buat lengkungan kecil 2, kemudian lengkungan besar 1. Kemudian sin. Sin sama seperti sin, cuman dikasih titik 3. 1, 2, 3. Lalu shot. Shot kita tarik garis seperti ini, terus buat lengkungan. Kemudian dok. Dok di sini sama seperti shot, seperti ini, dikasih titik tapi di atas. Kemudian tok. Tok di sini lingkarannya itu bukan lingkaran ya, pokok seperti ini, tapi dikasih titik di atas, dikasih titik garis seperti ini. Dok. Dok sama seperti tok, seperti ini juga, tapi dikasih titik di atas. Dok. Kemudian ain. Ain di sini seperti kita itu buat huruf C kecil, kemudian C besar. Dan ro. Di sini sama seperti ain, tapi dikasih titik di atas. Kemudian fa. Fa kita seperti buat lingkaran, tarik seperti ini, dikasih titik di atas 1. Kemudian kof. Kof sama seperti huruf fa, seperti ini, lalu dikasih titik 2. Kof. Kemudian huruf kaf. Kaf di sini kita seperti buat apa ya? Kail pancing mungkin. Lalu dikasih hamzah. Huruf hamzah di situ. Lam. Lam di sini baru seperti kail pancing. Agak melengkung seperti ini. Kemudian mim. Mim di sini kita buat lingkaran di atas. Enggak lingkaran sih, pokok apa ini ya? Oval mungkin. Terus tarik ke bawah. Mim. Kemudian huruf nun. Nun sama seperti huruf ba yang tadi kita tulis, tapi ini dikasih titik di tengah. Nun. Kemudian waw. Kalau buat waw, kita kayak bentuk oval, terus tarik ke bawah. Ha. Ha. Ha di sini seperti apa ini ya? Buat apa ya? Buat lingkaran belah tengah mungkin. Seperti ini. Hamzah. Hamzah seperti ini, buat garis seperti ini. Kemudian ya. Ya di sini seperti apa ya?
Kalau anak kecil buat angsa mungkin. Seperti ini, tapi dikasih titik 2 di bawah. Nah, ini adalah praktek atau cara penulisan huruf tunggal. Kemudian penulisan huruf awal. Nah, kemudian di sini kita akan mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana cara penulisan huruf awal. Seperti yang dijelaskan barusan di awal, di mana huruf awal pada huruf hijaiyah ada beberapa huruf yang tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya. Seperti di sini yang pertama itu alif. Alif ini tidak bisa digabung dengan seterusnya. Maksudnya tetap seperti ini. Contohnya di sini Allahu. Itu tidak bisa digabung alif, tetap. Jadi ya seperti ini dah. Lalu kemudian ba. Ba ini huruf awal itu seperti saya kasih contoh bakhilah. Bakhilah. Nah, seperti ini huruf awal ba. Sama seperti huruf ta, sa itu seperti ini juga, cuma beda tempat titiknya juga nanti. Langsung saja ke jim. Kalau jim di sini saya kasih contoh itu jundun. Jundun. Nah, penulisan huruf jim di awal itu seperti ini. Sama nanti seperti ha dan kho. Sama juga seperti ini, cuma tempat titiknya aja. Nah, di sini dal sama zal itu tidak bisa disambung. Ro juga. Ro, za juga tidak bisa disambung. Jadi tetap seperti ini jika di awal kalimat. Contohnya kalau dal, daholah. Daholah itu sama seperti tidak bisa disambung. Ro, za sama. Langsung saja ya ke sin. Kalau sin saya contohkan itu sajaroh. 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 Nah, penulisannya itu sama seperti ini. Shin juga sama seperti ini juga, cuma dikasih titik 3. Langsung shot. Shot di sini saya kasih contoh itu sodakoh. Sodakoh. Nah, seperti ini penulisan shot, dan dok juga seperti ini juga nanti. Jadi tidak usah dikasih contoh lah kalau sama. Kemudian to. Di sini contoh kalimatnya itu toyaroh. Toyaroh. Nah, seperti ini huruf awal jika hurufnya itu to. Sama seperti do juga seperti ini. Kalau ain di sini jika di awal itu cukup yang kecil aja mungkin ya. Seperti ini. Contohnya itu abadah. Nah, seperti ini ya. Penulisan huruf awal pada huruf ain. Ghin juga sama. Seperti ini juga. Terus kemudian huruf fa. Fa di sini penulisannya itu saya kasih contoh itu fatahah. Fatahah. Nah, seperti ini jika huruf fa di awal ayat lah atau kalimat. Sama seperti qaf juga seperti ini. Terus huruf kaf. Kalau kaf ini enggak beda ya sama yang lain. Kalau yang lain hampir sama. Kalau kaf ini seperti ini. Saya kasih contoh kafaroh. Nah, seperti ini jika kaf berada di awal
huruf awal lah. Kemudian lam. Lam di sini jika di awal seperti ini, saya kasih contoh lafadoh. Lafadoh. Seperti ini. Kemudian mim. Mim itu sama seperti ini, saya kasih contoh malakah. Malakah. Dan nun. Nun ini sama seperti ba sih. Contohnya itu nakhilah. Nakhilah. Seperti ini ya. Di sini ha. Ha sama seperti ini, saya kasih contoh halakah. Halakah. Dan hamzah. Hamzah ini tidak bisa digabung dengan huruf yang lain kalau di awal, tetap seperti itu. Langsung saja ke huruf ya. Huruf ya saya kasih contoh itu ya bisa. Ini huruf ya jika berada di awal kalimat. Nah, seperti inilah contoh-contoh huruf hijaiyah jika berada di awal kalimat. Sekian mempraktikkan huruf tunggal dan huruf awal dari saya. Baik, itu mungkin penjelasan dan cara penulisan huruf tunggal dan huruf awal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Adi Prayogo, NIM T 2018-1167. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai praktik penulisan huruf hijaiyah yang sesuai kaidah. Seperti halnya yang dijelaskan tadi oleh rekan saya, bahwasanya ada 4 penulisan huruf hijaiyah yang sesuai kaidah. Yang pertama, penulisan huruf tunggal, kedua penulisan huruf di awal, ketiga penulisan huruf di tengah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penulisan huruf di akhir. Saya akan menjelaskan mengenai penulisan huruf di tengah dan penulisan huruf di akhir. Huruf di tengah terletak atau huruf yang terletak pada tengah kata. Seperti halnya dengan penulisan huruf di awal, penulisan huruf di tengah juga memiliki pengecualian atau memiliki aturan-aturan khusus sesuai dengan tata caranya. Huruf yang terletak di tengah kata, cara penulisannya adalah dengan menyambungkan huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Terdapat huruf-huruf yang disambung di tengah hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, seperti contoh huruf alif, dal, ro, za, dan waw. Huruf tersebut hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Dan khusus untuk huruf hamzah ada sedikit keanehan atau spesial, sebab secara bentuk ia tidak berubah sama sekali, namun huruf lain yang sebelum atau sesudahnya berubah. Jadi untuk huruf hamzah, hurufnya itu tidak berubah meskipun ditaruh di tengah, dan yang berubah hanya huruf yang berada di sebelumnya dan sesudahnya. Ya, yang maksudnya bahwa setiap huruf yang
bisa disambung dengan huruf lain, baik itu sebelumnya ataupun sesudahnya, masing-masing dari huruf itu selalu berubah, baik menyambung ataupun yang disambung. Tapi yang seperti saya katakan tadi, khusus untuk huruf hamzah tidak berubah. Yang berubah huruf sesudahnya dan sebelumnya, sementara huruf hamzahnya sendiri sama sekali tidak berubah. Seperti contoh pada tulisan huruf di tengah, seperti yang saya paparkan di layar, silahkan disimak bagaimana cara penulisannya dan bagaimana cara penulisannya huruf hamzah bila ada di tengah kata. Selanjutnya yaitu penulisan huruf di akhir. Huruf akhir yang dimaksudkan adalah huruf yang berada di akhir kata. Bisa juga dikatakan atau didefinisikan sebagai huruf yang sebelumnya sudah didahului huruf lain. Maka cara penulisannya adalah dengan menyambungkan dengan huruf yang sebelumnya. Huruf yang berada di akhir kata biasanya berbentuk atau bentuknya kembali seperti bentuk tunggal atau bentuk semula, meskipun tidak sepenuhnya untuk huruf-huruf khusus seperti alif, dal, zal, ro, za, dan waw yang ketika di awal kata tidak disambung dengan huruf sesudahnya, maka saat mereka berada di akhir hal itu tidak berlaku. Artinya, keenam huruf tersebut cara penulisannya mengikuti cara penulisan semua huruf yang ada ketika mereka berada di akhir kata. Keistimewaannya yang selama ini melekat menjadi hilang ketika di akhir kata. Seperti contoh, baik, ini saya mencontohkan penulisan huruf hijaiyah yang berada di tengah kata seperti yang tampil di layar. Ada huruf ro, za, sin, shin. Seperti yang saya katakan, huruf ro, za hanya bisa disambungkan bila berada di tengah kata, hanya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Dan huruf sin dan lainnya bisa disambungkan pada huruf sesudah dan sebelumnya. Dan pada huruf hamzah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan, yaitu tidak berubah bentuknya walaupun berada di tengah kata. Yang berubah hanyalah huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Huruf hamzahnya sendiri tetap tidak berubah. Selanjutnya penulisan di akhir. Ya, seperti yang sudah dilihat, penulisan huruf di akhir pada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot yang sudah tampil di layar. Secara keseluruhan, penulisan huruf hijaiyah yang berada di akhir
kata itu sama atau tidak jauh beda dengan penulisan pada huruf tunggal, bentuknya pun sama. Penulisan huruf di akhir disambung dengan huruf sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.